자카르타 와서 이제 첫 훈련인데 일단 발리에서까지 훈련은 아주 적응이 없이. Kepastian lawan FIFA Matchday sudah di tangan. Kabar baik datang dari pemain abroad. Federasi Sepak Bola Burundi mengumumkan skuadnya akan melawan timnas Indonesia, di mana pertemuan kedua tim dalam FIFA Matchday periode 20 hingga 28 Maret mendatang. Dalam tweet Federasi Sepak Bola Burundi @itambazacu, undangan dari timnas Indonesia sudah diterima pihaknya. Oleh karena itu, timnya siap untuk melawan skuad Garuda. Bahkan Burundi juga sudah merilis daftar skuad mereka untuk menghadapi Kenya dan Indonesia. Sementara itu, selain Burundi, Kenya juga sempat dikabarkan akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Namun dikutip dari bolosport.com dari plussport.co.k, FKF selaku Federasi Sepak Bola Kenya menolak tawaran PSSI, yakni dengan alasan peringkat Indonesia dinilai terlalu jauh dibanding Kenya. Sebab timnas Kenya memiliki pengalaman pahit saat memilih melakoni laga uji coba melawan tim yang memiliki peringkat lebih rendah, lantaran membuat fansnya kecewa. Daripada melawan timnas Indonesia, Kenya disebut lebih memilih melawan timnas Burundi yang berada di ranking FIFA ke-141. Kendati demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI belum mengumumkan secara resmi terkait calon lawan timnas Indonesia ini. Meskipun nama Burundi dan Kenya sudah center dirumorkan. Di sisi lain, kabar baik datang dari pemain abroad Elkan Bagot. Diungkapkan oleh pelatih Carlton Hampton Aussie, Wade Elliott, bek timnas Indonesia itu dikabarkan telah sembuh dari cederanya. Bek berusia 20 tahun ini disebut sudah kembali berlatih bersama klub sejak Rabu kemarin. Kesembuhan Elkan Bagot dari cedera ini tentu menjadi sinyal bagus untuk timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Maret ini. Jika benar-benar sembuh dari cedera, maka besar kemungkinan Elkan akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pesan haru asisten pelatih Sintayong ke Zanadin Faris. Gelandang timnas U20 Indonesia Zanadin Faris harus berbesar hati karena batal membela skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Hal ini karena pemain Persis Solo tersebut mengalami cedera serius. Zanadin Faris sebenarnya menjadi salah satu pemain andalan timnas U20 Indonesia, di mana selama membela timnas U20, Zanadin bahkan sering diduetkan dengan Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 18 tahun itu pun bahkan juga masuk dalam daftar 23 pemain yang dibawa ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20. Tetapi saat Piala Dunia U20 sudah di depan mata, justru pemain tersebut mengalami cedera. Pemain Persis Solo itu mengalami cedera ACL sehingga tak bisa memperkuat tim. Akibat dari cedera dan operasi ini, pemain asal Bekasi itu pun diharuskan istirahat selama 8 bulan lamanya. Kepastian absennya Zanadin pun diperkuat dengan pesan mendalam dari rekan Sintayong, Nova Arianto via Instagram Stories pada Kamis kemarin. Nova Arianto memberikan pesan khusus untuk Zanadin Faris, di mana Nova meminta untuk Zanadin tidak berkecil hati meski gagal membela tim di Piala Dunia U20. Menurutnya, sebagai pemain, ia memang harus memberikan yang terbaik. Tetapi kadang situasi dan kondisi tidak mendukung karena ada beberapa masalah yang tidak bisa diprediksi. Situasi itu memang tidak mudah, apalagi untuk pemain muda seperti dirinya. Meski begitu, Nova menguatkan mental Zanadin yang gagal ikut memperkuat tim di Piala Dunia U20. Mantan pemain Persib Bandung itu pun mengatakan bahwa sebagai pemain sepak bola memang selalu ada resikonya. Untuk itu, alih-alih meratapi kegagalan membela timnas U20 Indonesia pada ajang Piala Dunia U20, Nova meminta untuk Zanadin tetap semangat menjalani pemulihan agar nantinya bisa lekas kembali seperti kondisi sebelumnya. Tetap semangat my boy @Zanadin Faris 07, walau harus melupakan mimpi bermain di Piala Dunia. Tapi inilah resiko kita sebagai pemain bola dan itu takdir kita, tetapi percaya waktu Tuhan yang terbaik. Comeback stronger, ujar Nova Arianto. Disandingkan dengan kiper Cina hingga Yordania, prestasi gemilang Dava Fasya di Piala Asia 2023. Kiper timnas Indonesia U20 Dava Fasya Sumawijaya mengukir 2 catatan gemilang di Piala Asia U20 2023. Dava Fasya menjadi salah satu pemain timnas U20 yang tampil paling menonjol di Piala Asia edisi kali ini. Pemain muda Borneo FC itu menunjukkan kemampuannya tidak kalah dibandingkan kiper utama Cahyal Supriyadi. Dava selalu bermain di 3 pertandingan timnas Indonesia U20. Hasilnya gawang tim Garuda Nusantara hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan.
Berdasarkan statistik AFC, Dava juga merupakan salah satu kiper dengan catatan clean sheet terbanyak di Piala Asia U20 2023 ini. Catatan Dava Fasya hanya kalah dari 2 kiper lain di ajang ini. Dava sejajar dengan kiper Yordania Murad Al-Falauji dengan 2 clean sheet. Dava dan Al-Falauji hanya kalah dari Kim Jong-hong dari Korea Selatan dan juga kiper Uzbekistan Otabek Boymurdov dengan catatan 3 clean sheet. Dava bukan hanya berada di jajaran atas kiper dengan clean sheet terbanyak. Pemain berusia 18 tahun itu juga berada di posisi 2 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak. Dava sejajar dengan penjaga gawang China Li Hao yang sama-sama melakukan 14 penyelamatan di fase grup Piala Asia U20 2023. Sementara posisi pertama kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak disandang oleh pemain Qatar Amir Hassan, di mana pemain Al Arabi itu membuat 15 penyelamatan.